Oke lor, ketemu lagi di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan bahas untuk spesifikasi dari injection pump tipe VE, karena terdapat kode atau menandakan spesifikasi di dalam internal injection pump tersebut. Ini saya berbagi pengalaman, menurut pengalaman saya dan spesifikasi di plat injection pump. Ini punyanya Rino, punyanya Toyota Hiace 1982 sampai 1985. Ini punya L300 2010 ke atas, dan ini punyanya Turbo, Toyota Turbo. Nah, ini tipe VE ya lor, bukan tipe inline. Kalau tipe inline itu rotor plunyernya ada 4. Kalau yang inline ini plunyernya ada 1 tapi dibagi menjadi 4. Itu alasannya kenapa kalau tipe inline itu gas-gasannya kontan dan akselerasinya bagus. Pertama kita bahas di sini, ini punyanya Toyota. Kita bahas punya Toyota. Kenapa Toyota larinya bisa kenceng, atau tapi semua itu tergantung dari gear ratio. Punya Toyota itu cenderung punya RPM mesin yang lebih tinggi daripada jenis lainnya. Ini punya Toyota Truck Dina 14B VE4 12F 1800. Ini punya truk. Kalau truk wajar yang dicari itu torsinya, bukan RPM besarnya, karena untuk muatan. Dan ini punya Toyota Hiace VE4 9F 2200. Kita bahas RPM dulu. Dan ini punyanya L300 VE4 10F 2100R. Ya, terus ini punyanya Toyota yang build up, ini lebih tinggi RPM-nya, VE4 10F 2400R. Ini RPM-nya 2400. Jadi maksimal putarannya di sini itu segitu. Ambil contoh, ini punyanya Toyota Hiace 2200 itu RPM maksimal di dalam bos pom. Tapi nanti kalau terpasang di mesin, naik ke mesin itu dikali 2, jadi sekitar 4400 RPM. Jadi maksimal RPM mesin itu 4400 RPM dengan beban kosong. Jadi tergantung dari semua part mesin yang terdapat di situ, sehingga RPM-nya itu nanti bisa sesuai dengan yang tertera di injection pump tersebut. Dan ini kita bahas untuk kode tadi yang kita bicarakan. Untuk RPM mungkin udah paham. Dan di sini tipe VE4 ini yang lebih jelas ya. Kita review ini aja. VE4 tipe rotary. Bos pomnya ini kan tipe rotary atau VE tipenya. 4 ini lubangnya ini ya lor. Ini ada 4, jadi silinder 4. Kalau ada 5 ya 5, kalau 6 ini 6. 10F ini rotor head atau plunyernya pakai 10 mili. 2100 ini RPM bos pom, nanti naik ke mesin kalau mesin hidup dikali 2. Jadi maksimal RPM-nya itu segitu. R ini adalah putaran kanan. ND ini tipe produksi, merek Nippon Denso 572 kode produksinya. Terus kalau yang Hiace ini VE4 9F, ini menggunakan plunyer 9 mili dan 2200R. Ini putarannya ke kanan. Terus kalau untuk truk ini, nah VE4 12F ini memakai plunyer 12 mili, putarannya cuma 1800 putaran kanan R. Dan kalau ini yang build up ini VE4 10 pakai plunyer 10 2400 putarannya. Jadi untuk pengaplikasian bos pom ini kita tergantung bengkel dan kitanya sendiri.
mau RPM berapa, mau MPM berapa, itu tinggal rubah internalnya saja. Jadi saya pernah oplos ini kita racik mau gimana mobilnya, terus kita timbang, dan setiap part kita timbang pakai gram, itu beda juga, ada part yang lain yang beda, cuma itu aja. Jadi kita kalau mau speknya gimana ya kita tinggal cari spare partnya, kita mau RPM berapa gini itu, jadi kita oplos gitu. Tapi kalau kita mau suara ori, apalagi di Toyota, itu harus beda perakitannya lagi. Tapi kebanyakan saya kalau mobil yang kecil-kecil saya rubah jadi 12 mili. Ambil contoh punyanya TAF ini yang baru kita turunkan. Ini cc-nya 2800, cuma tipe speknya di sini. Nah, ini VE 9F, pakai plunger 9 mili dan RPM-nya hanya 1900 R. Nah, ini kan 9 mili ini sama dengan kapasitas mesin 2200 punya Toyota Hiace. Jadi ini sekalian kita ganti pakai plunger rotor head 12 mili biar tarikannya lebih mantap. Nah, ini udah kita modifikasi, tinggal kita inrain aja, ini kita running di bawah nanti. Oke, cukup segitu dulu penjelasan saya lur ya. Semoga bisa dimengerti untuk masalah di bos pom atau injection pump ini. Kalau racikan itu ya terserah, tergantung dari pemikiran bengkel maunya racikan gimana. Kita udah disediakan sama pabrik bahan-bahan apa aja gitu, dan yang penting kita tahu kodenya. Oke, cukup segitu dulu penjelasan saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak, alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.